Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan manakib yang telah kami tayangkan. Kawan-kawan manakib, pendengar setia, kali ini kita akan mendengarkan manakib daripada ulama Kalimantan. Yang pertama, Kiai Haji Asmuni atau yang dikenal dengan panggilan akrab Guru Danau. Pertama, kelahiran. Kiai Haji Asmuni atau yang kerap disapa dengan panggilan Guru Danau lahir pada tahun 1955 Masehi atau bertepatan dengan 1374 Hijriah di Danau Panggang. Beliau merupakan putra Haji Masuni atau Haji Sani. Pada waktu kecil, beliau bernama Zarkashi. Kemudian, oleh Habib Salim Mangkatib, nama tersebut tiba menjadi Asmuni. Pendidikan. Pada tahun 1971, Guru Danau memulai pendidikannya dengan belajar di pesantren Muallimin Danau Panggang dan pondok pesantren Darul Hikmah Danau Panggang. Setelah selesai, beliau kemudian melanjutkan lagi pendidikannya dengan belajar di pondok pesantren Darussalam Martapura dan selesai pada tahun 1977 Masehi. Selanjutnya, beliau melanjutkan lagi pendidikannya dengan belajar di pondok pesantren Datu Kelampayan di Bangil, Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah belajar di pondok pesantren Tempel, Yogyakarta. Di antara guru-guru beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang kita kenal dengan panggil akrab Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau kita kenal dengan Guru Bangi, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, selanjutnya Habib Lutfi bin Yahya, dan lain-lain. Mendirikan majelis, taklim, dan pesantren. Setelah berguru dengan ulama-ulama di tanah Jawa, pada tahun 1978 Masehi, Guru Danau kemudian pulang ke kampung dan membuka majelis pengajian pada malam minggu di Desa Bitin. Membuka majelis pengajian pada malam Selasa di Danau Panggang pada tahun 1980. Kemudian di luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau juga membuka majelis pengajian di Mabuun Tanjung pada tahun 1990-an. Serta Majelis Taklim Bani Alawi di Pematang Karau, Barito Timur. Di samping berdakwah, beliau juga mengelola 3 buah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul Aman di Pajukungan, Babirik, Amutai, Pondok Pesantren Hidayatus Syibian, Danau Panggang, dan Pondok Pesantren Rodah di Jaro, Tanjung Tabalong. Kata-kata mutiara. Tidak bisa ketemu Rasulullah secara cepat kalau tidak ada anak cucunya di rumah kita. Walaupun kita beramal banyak-banyak. No, tidak. Harus ada. Dipelihara anak cucu Rasulullah SAW. Bukan mailangi kita, tapi mailangi cucunya. Dengan berkat cucunya kita bisa bertemu Rasulullah SAW. Itulah amalan yang paling mujarab. Pertama, kita bantu Ahlul Bait Nabi dan kita haragu. Ada usah amalan banyak-banyak. Sayangnya cucu Nabi hajat. Insya Allah Nabi datang juga. Kemudian, kata mutiara guru dan lainnya, 95% wali kutub itu adalah cucunya Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Karena Nabi itu meninggalkan Ahlul Bait, Nabi semua bersih. Kalau kita punya dosa, laksana masuk lumpur, susah membersihi. Tapi kalau Ahlul Bait, ibarat kena debu, itu pun bisa. Inilah keagungan Ahlul Bait Rasulullah SAW, kata Guru Danau. Kemudian,
Tidak bisa dibukakan ilmu laduni kalau kada dekat dengan para habaib, kalau tidak melalui pintunya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kemudian, kata mutiara lainnya, setiap wali itu duduk mendengarkan apa yang dibicarakan orang. Orang yang mendapat keramat hisyib adalah orang yang betul-betul istiqomah. Kemudian, kata mutiara yang lainnya, kalau ada yang mengaku wali tapi bukan wali, maka hukumnya murtad. Berkata alim tapi Al-Fatihah tidak betul, ya jangan mengaku wali Allah, karena dasar wali Allah itu adalah ilmu dan ibadahnya. Yang sahih lagi, yang dapat disebut wali itu seluruhnya pernah didatangi Rasulullah SAW dalam mimpi. Kemudian, kata mutiara gudang lainnya, wali Allah itu tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, karena kalau senang hati Rasulullah, maka Allah pasti reda. Itu yang penting dalam hidup ini. Kemudian, amal orang yang kada ikhlas itu membuat hati pusang. Tandanya, kada ikhlas tuh bila hati pusang. Bagi para awliya Allah, keramat terkadang dipandang sebagai istidraj. Maka, orang-orang yang soleh kada boleh memandak, tidak boleh berhenti dalam beramal. Manusia itu ibarat pemain sepak bola. Ada yang tugasnya sebagai penjaga gawang, bertahan, ada juga penyerang. Maka orang yang ketujuh berkunjang ke sana kemari biasanya para jakian. Ulama yang memiliki usaha dan kekayaan sendiri akan lebih ikhlas dalam berdakwah dan mengajar karena tidak memiliki kepentingan untuk mendapatkan bayaran dari jamaah. Sekali saja ulama mendapat bantuan pemerintah, maka ulama tidak bisa lagi untuk menasihati ulama. Kalau punya anak, jangan sampai dihinakan. Kalau nanti dikabulkan Allah, jadi walau tidak suka, doakan saja yang bagus-bagus. Insya Allah ada kebaikan bagi si anak. Kemudian, kata mutiara gudang yang terakhir, orang masuk surga itu karena takwa dan keimanannya kepada Allah, bukan karena musafahah lalu dijamin ia masuk surga. Kalau begitu artinya jangan sholat lagi, cukup bermusafahah lalu dijamin masuk surga. Musafahah itu cuma mengambil berkah dari bersalaman dengan ulama yang bersangkutan, bukan jaminan untuk masuk surga, kata Guru Danang. Kawan-kawan manakib, pendengar setia, demikianlah manakib daripada satu ulama terkenal Kalimantan yang bernama Ki Haji Asmuni atau yang kita kenal dengan Guru Danang. Kawan-kawan manakib, selanjutnya kita akan mendengarkan manakib yang kedua dari salah seorang ulama Kalimantan yang bernama Kiai Haji Ahmad Zudianor atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Zuhdi atau Abah Haji. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Zudianor atau dikenal dengan nama Guru Zuhdi lahir pada tanggal 10 Februari 1972 Masehi di Alabio, Kalimantan Selatan. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Muhammad bin Ja'fri dan Nyai Hajah Zahidah binti Kiai Haji Asli. Ayahnya dikenal sebagai ulama yang cukup terkenal di Banjarmasin, sedangkan kakeknya dari pihak ibu Kiai Haji Asli adalah tokoh ulama yang berdomisili di Alabio, Hulu Sungai Utara. Wafat Guru Zuhdi wafat pada 2 Mei 2020 dalam usia 48 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta dan didiagnosa mengalami kanker paru dengan diagnosis diferensial kanker kelenjar getah bening. Jenazah almarhum diterbangkan dari Jakarta menuju Banjarmasin dan dimakamkan di samping kediamannya di belakang Masjid Jami Banjarmasin pada malam harinya. Sanad ilmu dan pendidikan. Guru Zuhdi kecil memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahnya. Setelah selesai, beliau melanjutkan pendidikan formal dengan sekolah rakyat SR. Setelah itu, beliau melanjutkan dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru yang diasuh oleh Tuan Guru Sani. Saat belajar di Pesantren Al-Falah, beliau seringkali sakit-sakitan. Akhirnya berhenti dan melanjutkan pelajaran pada sang kakek di Alabio, Kiai Haji Asli, yang dipelajari di sana ilmu tajwid, fiqih, tasrif, tauhid, dan tasawuf.
setelah kakeknya wafat. Kemudian melanjutkan pengembaraan pendalaman ilmunya pada Mu'alim Syukur di Teluk Tiram, Banjarmasin. Di sana belajar tasawuf, fikih, usul fikih, dan arud. Setelah Mu'alim wafat, Guru Zuhdi meneruskan belajarnya kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul. Guru-guru beliau, yang pertama Ki Haji Muhammad bin Japri, yaitu ayah beliau sendiri. Yang kedua, Tuan Guru Sani, Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru. Yang ketiga, Ki Haji Asdi atau kakek beliau sendiri. Yang keempat, Mu'alim Syukur di Teluk Tiram. Yang kelima, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sekumpul Martapura. Perjalanan hidup dan dakwah. Membuka majelis taklim, Guru Zuhdi pernah mengajar selama sekitar 2 tahun di Pondok Pesantren Al-Falah. Guru Zuhdi juga membuka pengajian di Masjid Jami', pengajian di rumah Guru Zuhdi, pengajian di Teluk Dalam, Langgar Darul Iman, pengajian di Sungai Andai, pengajian di Kota Citra Graha kilometer 18, dan pengajian di Masjid Raya Sabil Muhtadin. Guru Zuhdi sering mengajarkan tauhid dan tasawuf dan menekankan betapa pentingnya membersihkan hati. Dia juga konsisten di jalur agama, tidak ikut dalam politik seperti mendukung politisi tertentu dalam pemilu. Kiprah di Nahdlatul Ulama. Guru Zuhdi adalah pemuka agama Indonesia yang dikenal sebagai ulama di Kalimantan Selatan. Beliau merupakan mustasyar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Kalimantan Selatan. Kawan-kawan manakib, demikianlah sebagian manakib daripada Ki Haji Asmuni bin Haji Sani atau yang kita kenal dengan Guru Danau, dan juga Ki Haji Ahmad Zudianor bin Ki Haji Muhammad atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Zuhdi atau Abu Haji. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dikumpulkan dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bersama para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala serta orang-orang soleh lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam membacakan manakib ini. Nantikan manakib berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.